Setelah mengkombinasikan ketiga ilmu tersebut, satu, cari properti yang ada income-nya. Kedua, income harus bisa lebih besar dari angsuran. Halo, apa kabar? Nama saya Pipo Hargianto. Saat ini saya masih berada di kota Cotswold, daerah Cotswold. Tepatnya Cotswold itu sebenarnya daerah. Kalau nama kotanya ini Bourton on the Wall. Masih di Inggris, kira-kira 1 jam dari kota London ke arah barat. Nama saya Pipo Hargianto. Saya investor properti. Hanya karena kebetulan saya sedang berjalan-jalan di kota yang cantik sekali, makanya saya syuting di sini. Sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya duduk di satu kursi, kemudian di depannya ada sungai, kemudian sungainya kecil, kemudian ada bebek, memandang kota, orangnya sedang pada jalan-jalan. Sementara saya duduk di sini. Luar biasa sekali tempatnya. Oke, kita ngobrol tentang bagaimana cara investasi properti. Sebenarnya investasi properti ini bisa dilakukan semua orang. Baik dengan modal atau tidak modal, tanpa modal atau dengan sedikit modal, atau orang yang sudah punya modal tapi tidak mau keluar modal juga bisa. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya beli properti, tapi properti tersebut menghasilkan passive income. Contoh, kalau yang saya suka adalah beli kos, tapi kos yang harian sehingga dikelola oleh operator, atau minimarket. Karena menghasilkan passive income, saya tidak perlu belajar tentang bisnisnya. Saya hanya cukup mengawasi secara laporan keuangan, secara keuangan seperti apa. Nah, kemudian dia akan menghasilkan income. Nah, sama kan, berarti teman-teman tidak menguasai minimarket. Saya juga tidak ahli tentang minimarket. Teman-teman juga tidak ahli tentang, misalnya ada yang ngomong saya tidak ahli tentang kos harian. Sama, saya juga tidak menguasai tentang kos harian. Jadi sebenarnya kita sama ya. Jadi kalau saya bisa, saya yakin juga teman-teman bisa. Nah, pilihlah properti yang menghasilkan passive income seperti kos harian atau minimarket tadi, waralaba tadi, tapi yang sudah dioperate oleh operator, kemudian dia menghasilkan income. Nah, income-nya ini harus lebih besar dari angsuran. Loh Pak, angsuran kan kalau lebih besar dari angsuran, berarti orang nggak mau jual dong Pak. Belum tentu, ada juga, karena masing-masing orang beda-beda. Bagi saya targetnya hanya cukup yang penting income lebih besar dari angsuran. Sementara bagi orang lain mungkin dia pengen 2 kali dari income, atau dia menganggap bahwa income tersebut terlalu kecil. Sebenarnya semua orang bisa beda-beda pendapatnya. Kalau saya cukup yang penting lebih besar 10-20% dari angsurannya, sebenarnya bagi saya sudah oke. Karena toh saya tidak repot, saya hanya cukup mengawasi operasional oleh orang lain. Yang penting bisa nutupin angsuran saya. Tapi memang saya punya dana cadangan kalau sewaktu-waktu terjadi masalah atau bisnisnya ya, tidak mencapai apa yang kita harapkan, kita punya dana untuk menutupi kekurangannya. Sampai hari ini minimarket saya dari ini kira-kira 10% yang tidak mencapai target, sehingga harus disubsidi oleh minimarket lainnya. Secara average ya memenuhi RAB, memenuhi target, tapi kalau di breakdown satu-satu ada 10% yang tidak mencapai target, sehingga harus disubsidi oleh toko-toko yang lain. Oke ya teman-teman, berarti yang pertama dari pilih properti yang menghasilkan passive income. Caranya gimana? Cari yang ada bisnisnya, kemudian bisnisnya bisa dioperate oleh orang lain. Pak, kalau mau cari rumah sewa, rumah yang disewakan, saya pernah coba cari, sama seperti buku Rich Dad Poor Dad. Teman-teman kan lihat buku Rich Dad Poor Dad, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara cari rumah sewa. Tapi pengalaman saya kalau di Indonesia, kita kesulitan untuk cari rumah yang income-nya lebih besar dari angsuran, sewanya lebih besar dari angsuran. Jadi yang saya lakukan adalah saya cari minimarket waralaba atau kos harian. Oke, jadi terpenuhi ya. Satu, tidak perlu kemampuan mengelola minimarket. Yang penting kita punya kemampuan untuk memonitor minimarket tersebut. Yang kedua adalah kita punya kemampuan untuk mencari pembiayaan. Carilah bank atau pembiayaan dari investor klub atau apapun yang bisa memungkinkan kita membiayai pembelian properti tersebut. 90% properti saya beli dengan uang dari pembiayaan dari bank. Ini pemandangannya bagus sekali ya, jembatannya. Oke. Nah, dengan demikian sebenarnya saya nggak perlu keluar modal, tapi bisa pakai uang orang lain. Nah, terakhir pastikan kalau memang teman-teman
benar-benar tidak mau keluar modal atau keluar modal sekecil-kecilnya, ya nomor 3 adalah cari yang DP-nya 0. Untuk belajar itu, saya belajar dari mulai tahun 2001, pertama kali saya baca buku Rich Dad Poor Dad, hingga akhirnya 2005 saya coba cari rumah sewa. Kan prinsipnya cari rumah sewa yang bulanannya, income-nya atau tahunannya lebih besar dari angsurannya. Ternyata saya coba 2005-2006 tidak ketemu. Baru mungkin setelah setahun 2 tahun, 2005-2006 akhirnya akhirnya saya bisa ketemu, tapi bukan rumah sewa, tapi kos atau kontrakan. Nah kemudian saya belajar sendiri, baru 2008 akhirnya saya bisa beli pertama, karena saya waktu itu tidak punya DP, akhirnya pakai uang orang lain dengan belajar DP-nya 0, caranya bagaimana. Setelah mengkombinasikan ketiga ilmu tersebut, satu, cari properti yang ada income-nya, kedua, income harus bisa lebih besar dari angsuran, teman-teman perlu belajar caranya menghitung angsuran, dan ketiga, pastikan kalau bisa DP-nya 0 atau sekecil-kecilnya. Ketika teman-teman menguasai ketiga ilmu tersebut, sebenarnya teman-teman sudah bisa investasi properti dengan modal sekecil-kecilnya atau DP 0 atau tanpa modal. Demikian dari saya, Pipo Hargianto. Saya sedang di kota, sekali lagi saya di kota Bourton on the water, ya, di Cotswold. Kotanya cantik sekali. Oke, dari saya cukup. Semoga pembicaraan kita hari ini menginspirasi teman-teman, baik menginspirasi untuk invest properti, baik menginspirasi untuk punya properti yang bisa menghasilkan passive income, atau menginspirasi teman-teman untuk invest properti dengan modal sekecil-kecilnya. Dan juga mudah-mudahan menginspirasi teman-teman juga untuk berani jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri ke luar negeri seperti ini juga menarik juga, jadi kita bisa punya pengalaman. Ya. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Untuk informasi tentang website, nomor telepon atau seminar atau workshop bisa dihubungin di sini. Salam passive income. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Hargianto.